bahwa pemimpin yang memikirkan rakyat rambutnya putih semua, sementara dia tidak putih rambutnya. Apakah dia ingin mengatakan bahwa selama 8 tahun dan 2 tahun lagi saya memimpin, saya tidak pernah mikirin rakyat? Kenapa? Karena rambut saya tidak putih semua. Ini jadi pesan Jokowi kepada para relawan. Ini juga masalah. Jokowi itu sudah selesai. 2 tahun lagi dia selesai, 2024 selesai. Konstitusi mengatakan maksimal 2 kali. Lalu untuk apa sibuk-sibuk ngumpulin relawan dalam jumlah yang sangat besar dan upahnya luar biasa, biayanya sangat dasar, busnya disediakan, makanan disediakan, uang saku disediakan. Mas Jokowi, belajar jujur deh. Situ kan lagi menyiapkan boneka oligarki baru yang untuk melindungi kepentingan kronis itu kan. Rakyat kan cuma slogan untuk tameng oligarki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara sekalian, kita bicara peristiwa kemarin Sabtu 26 November ya. Nah, ini menarik, ada berita bagaimana terjadi pertemuan akbar antara Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, dengan para relawannya di Gelora Bung Karno GBK ya, Senayan, Jakarta. Dan sebelum masuk ke materi pertemuan ini, kalau kita baca di jagat Twitter ya, yang ditorehkan oleh para netizen kita yang wah, maha ngawur, bukan maha ngawur, maha seenaknya dengan cuitannya ya. Masa saya mau bilang sama maha benar, nggak mungkin lah ya, maha benar kan hanya untuk Allah. Maha seenaknya dengan cuitannya, maka kita membaca betapa ternyata penggunaan GBK untuk acara seperti itu adalah suatu pelanggaran. Karena netizen tahu, apalagi orang-orang yang hobi banget dengan bola ngomongnya ya. Oke, masuk ke persoalan. Jadi semua orang yang gila bola, tahu bola, senang bola, tahu bahwa GBK dilarang digunakan acara apapun sampai untuk keperluan FIFA. Kalau nggak salah begitulah. Netizen rame-rame menyebut bahwa inilah kalau penguasa semau-maunya, peraturan ketentuan ditabrak seenaknya untuk kepentingannya sendiri. Jadi pertemuan yang judulnya pertemuan relawan dengan Joko Widodo ini juga satu masalah yang dianggap menabrak ketentuan yang sudah dibuat sendiri. Tapi ini satu pesan penting dalam acara tersebut ya. Ini ada berita dari Kompas TV, banyak media lain menulis yang sama. Intinya maksud saya ya, temanya, isinya, walaupun dengan judul tentu saya yang berbeda-beda. Ini dari Kompas TV mengatakan Jokowi ke relawan soal ciri pemimpin, lihat rambutnya. Kalau putih semua, ini mikir rakyat. Anda mau saya bacakan nggak? Saya sebetulnya malas nih bacanya, tapi oke lah, sedikit 2 paragraf ya, pembukaannya nggak usah dibaca ya. Dalam sambutannya, Jokowi mengungkapkan ciri-ciri pemimpin yang mengerti apa yang dirasakan rakyat. Ya, perlu saya sampaikan, pemimpin yang memikirkan rakyat itu kelihatan dari mukanya dan penampilannya kelihatan. Ucap Joko Widodo maksudnya ya. Menurut dia, kerutan di wajah dan rambut putih jadi 2 ciri fisik yang merupakan ciri-ciri pemimpin yang memikirkan rakyat. Anda bisa bayangkan? Oke, satu paragraf lagi ya. Banyak kerutan di wajahnya karena mikirin rakyat. Ada juga yang mikirin rakyat yang sampai rambutnya putih semua. Jadi pemimpin yang mikirin rakyat itu kelihatan dari kerutan di wajahnya. Kalau wajahnya bersih, ciri celing. Kalau wajahnya bersih, celing, hati-hati. Lihat rambutnya, kalau putih semua, ini mikirin rakyat. Anda bisa bayangkan? Ciri pemimpin yang mikir itu yang rambutnya putih semua. Dan Anda bisa bayangkan itu diucapkan oleh seorang kepala negara Republik Indonesia, Insinyur Haji Joko Widodo. Kalau yang ngomong, mohon maaf, saya nggak usah sebut nama lah ya, si Fulan gitu yang ngomong gitu di warung kopi, dan si Fulan kita tahu sehari-hari kerjanya serabutan seadanya. Oke lah, masih oke lah. Kenapa? Ya lu yang ngomong sih gitu kan. Atau si Fulan lagi yang apa ya, saya nggak mungkin nyebut profesi, nanti disangka melecehkan. Tapi oke lah, pokoknya orang-orang yang man on the street lah, orang-orang jalanan gitu ya, mengatakan pemimpin itu yang ciri-ciri yang mikirnya itu yang rambutnya putih semua. Aduh.
Tapi karena yang ngomong orang-orang nggak jelas tadi, oke lah. Tapi ini yang bicara Presiden Republik Indonesia loh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nih, ada berita lagi di Tempo.co. Judulnya, Jokowi minta relawan pilih capres berambut putih. Pengamat sinyal kuat untuk Ganjar Pranowo. Nah, kan? Jadi siapapun yang mendengar, mengetahui ada statement Jokowi bahwa pemimpin yang memikir rakyat itu adalah yang rambutnya putih semua, langsung orang asosiasinya ke Ganjar Pranowo. Nggak usah pengamat lah. Saya yang bukan pengamat aja langsung memikirkan itu Ganjar Pranowo. Nggak mungkin dong yang dimaksud Jokowi itu namanya Hatta Rajasa. Anda tahu Hatta Rajasa kan? Mantan menterinya SBY, pernah jadi ketua umum PAN, Partai Amanat Nasional, karena rambutnya putih semua. Kita dulu kalau nyebutnya kadang-kadang Pak Uban ya, banyak orang rambutnya. Atau bahkan orang yang paling setia saat ini ya kepada Jokowi namanya Basuki Hadimulyono, Menteri PPR ya, pekerjaan umum putih semua. Pasti bukan dia dimaksud dong. Jadi orang akan segera mengasosiasikan ke Ganjar Pranowo. Sebetulnya sebelumnya saya putar dulu deh. Saya putarkan kalimat langsung Presiden di acara itu. Monggo silakan. Perlu saya sampaikan, pemimpin yang mikirin rakyat itu kelihatan dari mukanya, itu kelihatan dari penampilannya, itu kelihatan banyak kerutan di wajahnya karena mikirin rakyat. Ada juga yang mikirin rakyat sampai rambutnya putih semua, ada. Ada itu. Saya ulang. Jadi pemimpin yang mikirin rakyat itu kelihatan dari penampilannya, dari kerutan di wajahnya. Kalau wajahnya celing, bersih, tidak ada kerutan di wajahnya, hati-hati. Lihat juga, lihat rambutnya. Wah, kalau rambutnya putih semua, nah ini mikir rakyat ini. Jadi gitu saudara, ini bukan hoax ya, bukan hoax. Memang presidennya ngomong begitu dengan gayanya, dengan mimiknya tadi Anda lihat ya. Ciri khasnya Jokowi lah. Lo ketawa, ya memang lucu gimana? Tapi ngakak, emang lucu gimana? Tahu kalau penonton Bang Edi tidak sependapat dengan saya itu bukan hal yang lucu, ya nggak apa-apa juga. Kalau buat saya lucu banget. Tapi ini ada dari Uyok Bek. Ini dia menautkan di bawahnya judul Kompas TV tadi saya baca, Jokowi ke relawan soal ciri pemimpin. Lihat rambutnya, kalau putih semua ini mikir rakyat. Kan gitu kan. Lalu dia komentarin, sementara yang bicara rambutnya tidak putih semua. Dia sedang membantah ucapannya sendiri atau ingin mengatakan selama ini dirinya tidak mikir rakyat. Dan hadirin gemuruh tepuk tangan. Anda bisa bayangkan, memang ya langsung ada kontradiksi terhidang di depan hidung kita kan. Ya bagaimana dia mengatakan pemimpin yang mikirnya itu pemimpin yang putih semua rambutnya karena mikir rakyat. Sementara dia sebagai pemimpin, sebagai kepala negara, rambutnya tidak putih. Seperti kayak Uyok Bek tadi mengatakan apa dia sedang membantah? Bukan. Pemimpin yang mikirnya itu yang rambutnya hitam seperti saya. Kan begitu, itu bantahannya begitu. Atau dia sedang menjelaskan bahwa saya tidak memikirkan rakyat selama menjadi pemimpin karena rambut saya hitam. Anda bisa bayangkan nggak? Ada manusia sekontradiksi itu. Apakah dia ingin mengatakan bahwa selama 8 tahun dan 2 tahun lagi saya memimpin, saya tidak pernah mikirin rakyat? Kenapa? Karena rambut saya tidak putih semua. Mati nggak lo? Lo kamu ya? lo penonton, bukan lo yang belasanan nanti. Tapi ngeri sekali saudara ya. Ini ada Effendi @mihwarapku ya, 18 jam lalu. Pidato Pak Jokowi di GBK mempertegas
bukan sosok negarawan, dan makin memperjelas apa yang diucapkan Panda Nababan bahwa Pak Jokowi itu punya potensi mempermalukan lawan politiknya. Atau tegasnya Pak Jokowi suaranya, auranya penuh dendam kesumat. Dendam kesumatnya pakai huruf kapital semua. Mat asar jamaah lah. Mungkin ditulis waktu menjelang asar. Ngeri nggak? Ngeri. Itu kata dia, ini menunjukkan enggak seorang negarawan. Tadi mohon maaf, tadi saya katakan kalau yang ini ya, ini obrolan di warung kopi ya, di tempat bakso pinggir jalan, yang ngomong si fulan dan si fulan, si anu dan si ini gitu ya, yang kerjanya nggak jelas, rabutan atau apalah, saya nggak mau sebut nama lah. Nanti kalau sebut profesi nanti sangka melecehkan. Itu semua pekerjaan mulia ya, untuk menghidupi anak, istri, keluarga dan sebagainya. Tapi kalau orang-orang seperti itu yang bicara pemimpin rambutnya putih itu adalah orang-orang yang memikirkan rakyatnya. Maksudnya kalau pemimpin yang memikirkan rakyat adalah orang yang rambutnya putih, maka itu sama sekali bukan ucapan negarawan. Bukan. Dan ini jadi pesan. Ini jadi pesan Jokowi kepada para relawan. Ini juga masalah. Jokowi itu sudah selesai. 2 tahun lagi dia selesai, 2024 selesai. Konstitusi mengatakan maksimal 2 kali, walaupun tetap ada upaya-upaya orkestrasi segala macam, sumber dana, sumber daya untuk menjadikan 3 periode tambah jasa jabatan tetap ada. Nanti kita salah kapan-kapan kita bahas ada. Tapi secara konstitusi dia selesai. Lalu untuk apa sibuk-sibuk ngumpulin relawan dalam jumlah yang sangat besar dan upahnya luar biasa, biayanya sangat dahsyat, busnya disediakan, makanan disediakan, uang saku disediakan, walaupun banyak dipotong sana sini ya. Ada yang bilang 150.000 sampai ke peserta cuma 65.000 dan sebagainya. Walaupun dengan tanda kutip kebohongan katanya mau ada salawat kubro segala macam, ternyata tidak ada. Ini kan satu hal yang aneh gitu. Presiden sudah mau selesai, ngapain lagi begitu? Belum pernah ada presiden yang sudah mau selesai jabatan tapi sibuk ngurusin presiden berikutnya sampai sesibuk ini gitu loh. Masya Allah, luar biasa sekali. Oke, lanjut lagi. Ini tadi soal 3 periode ya. Coba ini ada judul berita dari oposisicerdas.com. Teriakan 3 periode menggema di GBK. Jokowi tersenyum dan membentuk angka 3 dengan jarinya. Ngapain coba tuh? Ngapain kalau dia jelas mengatakan bahwa tidak bersedia cukup 2 periode? Kenapa dia masih acara begini? Orang teriak dia begini, lalu relawannya bikin acara ini tuh semacam siapa Burhanul Mutadi juga bikin projok apa segala macam terus-terusan. Ini kan satu hal yang ambigu itu kalau bahasa caranya munak gitu ya, apa yang diucapkan tidak sesuai dengan apa yang dikatakan gitu. Aduh, ngeri. Ini ada Johnson Sitandaun. Johnson Sitandaun ini juga di Twitter, mau apapun kriteria beliau, termasuk yang tidak rasional sekalipun, rambut putih tanda kutip 2 kali ya, terserahlah. Penting tidak kita bahas lagi tunda pemilu. Perpanjangan jabatan itu yang merusak tatanan ya. Maju terus semua rambut hitam. Bahkan yang tak berambut sekalipun kriteria tak masuk di akal itu. Jadi sampai netizen berbicara seperti itu nggak masuk akal gitu loh. Ya akhirnya ya mau rambut hitam, rambut putih, nggak berambut, semua berhak untuk maju asal memenuhi persyaratan kan begitu kan, dan punya fulus untuk bayar partai dan sebagainya. Iyalah, kalau nggak punya mulus, punya bohir yang memfulusi kan begitu. Dengan sistem presiden threshold yang 20% ini kan hanya menjadi ajang oligarki untuk melanjutkan ke penguasaannya terhadap republik ini melalui tangan para bonekanya. Nah, kembali soal rambut hitam, ini Dr. Rizal Ramli ini juga kencang juga ya. Dia menulis di Twitternya Ramli @Rizal, sopo ya capres rambut putih mikirin rakyat, kata dia. Yang ada pangeran TikTok, cengengesan terus boro-boro mikir rakyat. Mas Jokowi belajar jujur deh. Situ kan lagi menyiapkan boneka oligarki baru yang untuk melindungi kepentingan kronis itu kan. Rakyat kan cuma slogan untuk tameng oligarki. Seperti saya bilang tadi, ada pengamat mengatakan itu sinyal kuat kepada Ganjar Pranowo. Tapi saya katakan nggak harus pengamat. Orang-orang main on the street pun pasti akan mengatakan itu maksudnya Ganjar Pranowo. Tapi Rizal Ramli di sini tidak menyebut Ganjar Pranowo. Dia hanya mengatakan pangeran TikTok. Cengengesan, otak. Anda masih lihat, ingat ada video dia
yang dia joget-joget pakai masker gitu. Aduh, kayak si apa namanya si netizen mengatakan kayak Anoman. Anoman juga rambutnya putih gitu, petakilan gitu. Senam atau apa. Jadi saudara sekalian, astagfirullahalazim, kenapa kita punya pemimpin seperti ini gitu loh. Orang sudah mau selesai 2 tahun ini ya, harusnya digunakan untuk lebih memikirkan Indonesia. Mikir ini sekarang Cianjur, rakyat kena musibah, walaupun sudah datang janji 50 juta. Saya khawatir betul-betul deh, khawatir di Palu janji 50 juta, di Lombok janji 50 juta, di mana lagi janji 50 juta. Apakah semua sudah terrealisasi atau cuma omong doang? Saya nggak tahu. Tapi itu kembali janji 50 juta, kerusakan total, kerusakan sekian 30 juta, sekian sampai yang kerusakan ringan 5 juta. Ini oke lah, itu bagus, tapi itu coba dipenuhi. Kemudian usahakan bagaimana memperbaiki hidup rakyat yang semakin terpuruk oleh naiknya harga-harga, oleh naiknya pajak, berbagai pajak segala macam. Bukan sibuk menyiapkan presiden berikutnya, sampai tadi pada podcast sebelumnya dalam Munas Kahmi sampai tidak mau hadir dalam sebuah munas yang sudah dijanji untuk hadir dan membuka karena ada Anies Baswedan di ruangan. Ini kan, aduh, jangan begitulah gitu loh. Jangan begitu ya. Ya, gimana? Saya sebetulnya marah gitu, tapi mau marah bisa apa? Coba jurnalis gini doang bisa apa ya? Mau marahnya nggak bisa apa-apa ya, udah ketawa aja lah. Ya Allah, astagfirullahaladzim, pemimpin berambut putih yang bikin rakyat yang berambut putih semua. Lalu dia jadi tidak berambut putih gitu loh. Gimana sih? Apa memanfaatkan? Saya tidak mikirin rakyat selama 8 tahun. Kenapa rambut saya nggak putih kok gitu? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Udah. Saya Dimulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.